Kupu-kupu 5 warna itu sangat indah, dan saat mengepakkan sayapnya, itu melepaskan bubuk 5 warna. Ada juga burung gereja darah di sebelahnya. Burung ini milik Dewa Darah, tapi ditangkap oleh kupu-kupu 5 warna. Kupu-kupu 5 warna terbang keluar dan sayap mengepak dengan lembut. Badai menyapu ke arah itu bergetar. Sayap kupu-kupu 5 warna itu mengepak lagi. Kekuatan hukum muncul dan gelombang kejut yang merusak didorong mundur. Ketiga kalinya sayap kupu-kupu 5 warna mengepak, 3 kupu-kupu lagi muncul dan itu juga mengepakkan sayapnya. Kekuatan kehancuran mempercepat dan bergegas menuju pusaran yang menyusut dengan cepat. Tepat saat pusaran itu akan menghilang, kekuatan penghancur dan serpihan hukum dari kupu-kupu 5 warna itu menembus pusaran itu. Jeritan sengsara bergema dari dalam pusaran dan kemudian pusaran menghilang. Di sistem aliansi, ada lautan jiwa yang tidak diketahui orang luar. Ada sejumlah besar tanah mengambang di lautan jiwa ini. Di salah satu pulau, ada banyak bangunan. Tiba-tiba pusaran muncul di sebelah salah satu gedung tinggi dan hitam. Saat pusaran muncul, ada suara ledakan dan sejumlah besar darah disemprotkan. Jiwa asal pemuda terbang keluar dari pusaran. Sepertinya dia akan hilang kapan saja. Tepat pada saat ini, pintu bangunan terbuka, memperlihatkan seorang pria tua dengan ekspresi suram. Dia terlalu cepat dan langsung meraih jiwa asal. "Kakek, selamatkan aku." Pria muda yang hampir tidak bisa membuka matanya, mengucapkan kata-kata ini sebelum koma. Jiwa asalnya berangsur-angsur hilang. Meskipun tidak runtuh, itu sangat lemah. Wang Lin mengerutkan kening, dia bisa merasakan bahwa saat kekuatan dari kupu-kupu 5 warna memasuki pusaran dan menyerang pemuda, ada kilatan cahaya hitam yang melarutkan sebagian besar pasukan. Meskipun cahaya hitam ini runtuh, pemuda itu terluka serius, tidak mati. Harta yang menyelamatkan hidup. Saat Wang Lin merenung, dia berjalan menuju Leiji. Melihat cahaya hijau yang datang dari persendiannya, dia menekan tangannya di setiap tempat. Setiap kali jari-jarinya mendarat, sinar hijau akan berubah menjadi fragmen jiwa dan menghilang. Sesaat kemudian, tidak ada lagi sinar hijau di tubuh Leiji. Leiji menghela nafas lega dan memandang Wang Lin dengan hormat. Tubuh raksasa Leiji berubah menjadi gunung dan terbang melalui bintang-bintang. Wang Lin duduk telentang, dan di samping Wang Lin ada bocah berkepala besar yang sedang disembuhkan. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke planet Tianyun. 10 hari kemudian, Wang Lin menatap ruang yang familiar di depannya. Dia tahu bahwa tidak jauh adalah daerah yang termasuk negara Tianyun peringkat 7. Selama 10 hari ini, dia memikirkan apa yang harus dia lakukan selama perjalanan ke planet Tianyun ini. Namun lebih dari itu, ia merenungkan segel tangan yang digunakan Xuan Bao dengan kupu-kupu 4 warna. Saat itu, dia dengan hati-hati menghafal segel tangan, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencobanya selama 10 hari ini, dia tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat ke depan. Dia perlahan berkata, "Kepala besar, kamu dan Leiji pergi cari planet yang ditinggalkan. Sembunyikan dirimu dan tunggu aku. Jika aku baik-baik saja, aku akan membiarkan kalian berdua datang. Jika kamu tidak mendengar kabar dariku, maka kalian berdua segera meninggalkan tempat ini." Dengan itu, tubuh Wang Lin berkedip dan dia meninggalkan punggung Leiji. Dia bergerak maju dengan jubah putihnya. Saat dia berjalan, Wang Lin sekali lagi melangkah ke dalam planet Tianyun. Perjalanan ini merupakan berkah dan bencana. Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan. Selain itu, krisis ini mungkin tidak sesulit yang aku bayangkan. Sebenarnya, semua itu ada hubungannya dengan token gua surgawi. Wang Lin perlahan bergerak maju saat dia merenung. Mereka semua menginginkan token gua itu. Token, masalah dengan Dewa Darah, skema Alser dan berbagai hal lainnya memaksaku untuk pergi. Saat itu, kultivasiku terlalu lemah dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku tidak punya peluang melawan Alser. Meskipun aku masih tidak bisa melawan Alser, tidak akan begitu mudah baginya untuk membunuhku. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Kartu asnya sebenarnya bukan harta magis atau mantra, tetapi mata ketiga di antara alisnya. Setelah melihat gulungan pertempuran kedua, aku mendapatkan sepotong energi sumber asal. Itu adalah mantra penyelamat hidupku yang sebenarnya. Lagi pula, Alser dan aku belum secara terbuka berbalik melawan satu sama lain. Aku masih seorang murid dari Alser. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa Huanglong berkata bahwa aku adalah orang dari planet Suzaku. Seorang murid dari cabang burung Poenis dari 4 sekte ilahi. Ini adalah sesuatu yang layak dipertimbangkan. Wang Lin mengungkapkan cemoohan dan menekan ke bawah di antara kedua alisnya. Mata ketiga segera muncul di antara alisnya dan kemudian digantikan oleh bintang dewa kuno. Segera, sebuah manik muncul, lalu semuanya menghilang hanya menyisakan tanda merah yang mengeluarkan jejak panas. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Flamespark memberiku energi asal yang cukup untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Scryer begitu domainku mencapai tingkat tertentu dan fakta bahwa aku memperoleh warisan dari Lou Chen untuk menjadi dewa kuno bintang 5, aku bahkan tidak akan sadar tanda tambahan ini padaku. Tanda ini mengandung kekuatan dunia. Saat akal ilahiku berkumpul di atasnya, aku mendengar teriakan samar burung Poenis. Aku tidak memiliki ini saat aku kembali ke Suzaku, jadi berdasarkan ini, itu pasti berhubungan dengan Huanglong. Mata Wang Lin menyala.
Tanda burung poenis di dahinya berkedip dan dia maju ke depan. Planet Tianyun muncul di kejauhan di mata Wang Lin. Melihat planet yang dikenalnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia tidak pernah bisa lupa bagaimana dia datang langsung ke sini setelah meninggalkan planet Suzaku dan diterima sebagai murid divisi ungu. Dalam sekejap, ratusan tahun telah berlalu. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berjalan maju. Saat aku pertama kali datang ke sini, aku hanya seorang kultivator transformasi jiwa. Kali kedua aku ke sini, aku bisa melawan kultivator Nirvana Cleanser. Wang Lin bergerak maju tetapi terkejut. Dia segera berhenti dan menatap planet Tianyun di depan. Dia melihat kilatan cahaya keemasan di atas planet Tiantun. Itu adalah sinar energi pedang yang ditumpuk bersama. Setelah melihat lebih dekat, itu semua berkumpul di atas sekte nasib surgawi di planet Tianyun. Ling Tianho. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia merasakan aura Ling Tianho di antara pedang terbang itu. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tidak berhenti dan terbang ke depan. Di luar sekte nasib surgawi, sinar energi pedang yang tak terhitung memenuhi langit. Ada seorang kultivator di setiap pedang tunggal, dan mereka semua adalah murid dari sekte Dalou. Di depannya ada kilin merah yang ganas. Kilin ini sangat galak dan matanya seperti kilat. Api tak berujung datang dari tubuhnya dan dua aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya. Di punggungnya duduk seorang pria tua kurus dengan ekspresi suram. Orang ini memiliki 4 pedang ilusi di belakangnya. Itu mengeluarkan aura yang kuat. Dia adalah Ling Tianho. Selain orang tua ini, ada 4 kultivator lagi yang tampaknya sangat kuat. 4 dari mereka, 3 pria dan 1 wanita. Ketiga pria itu semuanya pria tua berambut putih. Salah satunya mengenakan jubah hitam putih dengan pola yin yang. Ekspresinya tidak mengungkapkan apa-apa saat dia dengan tenang duduk di atas labu raksasa. Di belakangnya ada 9 orang. 9 orang ini jelas adalah murid-muridnya, yang melayang di belakangnya. Pria tua lainnya sangat besar. Dia duduk di atas kursi bambu ungu yang diangkut oleh 4 orang besar yang bersinar. Pria tua ketiga mengenakan jubah kuning dan kurus seperti mayat, tetapi tubuhnya mengeluarkan vitalitas yang kuat. Dia tidak memiliki pengikut dan dia berdiri sendirian di langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia lebih muda, setengah baya. Wanita berpakaian sangat biasa, namun dia mengeluarkan aura duniawi dari tubuhnya. Di belakangnya ada 4 wanita. Mereka semua sangat cantik dan kecantikan mereka dapat dianggap tak tertandingi. Ini terutama berlaku untuk wanita di sebelah kiri yang mengenakan gaun merah muda dan menakjubkan. Mereka menarik pandangan mayoritas kultivator sekte Dalou, tetapi keempat wanita itu tidak memperhatikan mereka dan dengan tenang melihat ke depan. Ling Tianho berkata, "Alser, saat itu muridmu Wang Lin mengambil token, dan setelah itu kamu mengatakan bahwa misteri surga akan terungkap hari ini. Aku ingin melihat apa yang disebut misteri surga itu." Saat itu, semua monster tua ini mengirim Gret untuk menemukan Wang Lin. Namun tidak ada lagi berita tentang masalah ini, dan mayoritas segel yang mereka tinggalkan di Gret telah menghilang. Masalah di tanah roh iblis sangat krusial, jadi monster tua datang mencari Alser karena mereka cemas. Bagaimanapun Wang Lin adalah seseorang dari sekte nasib surgawi. Saat itu Alser memiliki ekspresi tenang dan hanya mengatakan satu kalimat. Ketika cahaya hijau dan ungu memenuhi langit, kalian semua bisa datang ke sekte nasib surgawi dan melihat misteri surga. Dini hari tadi, langit yang semula jernih di atas planet Tianyun tiba-tiba diselimuti warna hijau dan ungu. Warnanya cantik dan tampaknya mewarnai seluruh planet. Kemudian Ling Tianho segera datang ke sini dengan murid-muridnya. Pada saat yang sama, beberapa monster tua yang mengetahui masalah ini bergegas ke sekte nasib surgawi. Bagaimanapun kemampuan ramalan Alser terkenal di aliansi. Alser yang mengenakan pakaian putih dengan tenang berdiri di langit. Di sampingnya adalah murid sekte nasib surgawi yang semuanya memandang ke langit dengan tatapan dingin. Namun apa yang mereka lihat lebih jauh lagi adalah 4 wanita cantik. Dia ada di sini. Ekspresi Alser tenang dan dia tersenyum dengan tenang. Tatapannya jatuh di cakrawala. Setelah Alser selesai berbicara, Ling Tianho, 3 monster tua yang kuat dan wanita cantik itu segera menyadari sesuatu. Pada saat ini semua tatapan para kultivator berkumpul di cakrawala. Keempat wanita di belakang wanita parubaya itu bahkan tidak berkedip dan menatap dengan saksama. Aku tidak tahu seperti apa Wang Lin yang mengguncang tanah roh iblis dan menarik perhatian semua kultivator kuat Al-Hiven. Mata wanita dalam gaun merah muda itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya dia, tetapi 3 wanita cantik juga memandang ke langit. Ketenaran Wang Lin hampir menjadi hal yang tabu selama bertahun-tahun. Namun semakin tabu, semakin banyak desas-desus tentang Wang Lin menyebar. Di atas alun-alun sekte nasib surgawi, Bai Wei menatap langit dengan perasaan yang rumit. Dia merasa sulit membayangkan seperti apa orang itu saat ini. Ada seorang pria parubaya suram di samping Bai Wei. Dia mengenakan jubah ungu dan tatapannya seperti kilat. Dia melihat ke langit dan mendengus dingin di dalam hatinya. Wang Lin, meskipun kamu tidak mati selama tahun-tahun ini, kamu tidak bisa naik terlalu banyak. Aku tidak tahu seberapa lemah kamu dibandingkan denganku, Zhao Xingsha. Bai Wei dengan hati-hati menatap pria parubaya itu dan merasa takut terhadap senior ini.
Kultivasi Zhao Xingxia telah banyak berkembang selama pelatihan tertutup. Dia telah menembus Ascenden dan hanya satu langkah dari ilusi Yin. Zhao Xingxia menjadi salah satu dari 7 murid sejati Alser 30 tahun lalu. Dia berselisih dengan Wang Lin, jadi saat mereka bertemu, akan sulit baginya untuk tidak memiliki niat membunuh. Ada juga seorang wanita di samping mereka berdua. Ekspresinya turun. Meskipun dia menatap langit, seolah-olah dia tidak tertarik pada apapun. Wanita ini adalah murid keempat dari divisi ungu, saudara senior keempat Wang Lin. Saat itu dia dipaksa oleh Zhao Xingxia untuk menjebak Wang Lin dengan mantra. Kemudian, Wang Lin melarikan diri dan dia mengajar Wang Lin teleportasi yang lebih besar untuk menyelesaikan permusuhan mereka. Di kejauhan, ada seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan pakaian biru dengan 3 naga biru bersulam. Ketiga naga ini sangat galak dan seperti manusia, terutama mata mereka yang memberikan tatapan tajam dan menakjubkan untuk dilihat. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia sangat akrab. Dia adalah orang yang bekerja dengan saudara senior keempat Wang Lin untuk menjebaknya. Sima Rufeng dari Divisi Biru. Di dalam sekte nasib surgawi, semua orang yang tahu Wang Lin memiliki pikiran mereka sendiri. Namun tidak ada yang percaya dia akan dapat pergi hidup jika dia muncul di sini hari ini. Saat tatapan semua orang berkumpul di Cakrawala, sesosok putih muncul di Cakrawala dan perlahan-lahan berjalan. Jubah putihnya memberinya aura surgawi, dan itu tampak seperti salju putih yang datang. Perasaan 1000 tahun senja kesepian muncul dari sosoknya. Dia perlahan mendekat dan di belakangnya ada matahari merah menyala. Ini membuat wajahnya gelap. Hanya matanya yang cerah yang mengungkapkan 1000 tahun kebijaksanaan yang bisa dilihat. Adegan ini sangat indah. Awalnya sosok itu sangat jauh, tetapi hanya dalam sekejap, itu berada di luar sekte nasib surgawi. Wang Lin. Wang Lin. Beberapa orang mengenali Wang Lin. Jadi dia adalah Wang Lin. Mata wanita cantik itu mendarat di sosok putih. Mata Ling Tinghou seperti kilat dan berisi energi pedang yang kuat. Saat dia melihat Wang Lin, dia mengerutkan kening. Meskipun ekspresinya masih suram, ada sedikit kejutan di matanya. Nirvana Scryer tahap awal. Wang Lin ini dulu hanya pada tahap transformasi jiwa, dan dalam beberapa ratus tahun, dia mencapai ketinggian seperti itu. Kecuali jika dia menemukan peluang besar, itu tidak mungkin terjadi. Ada juga tanda di antara alisnya. Guncangan itu memicu gelombang besar di hati Ling Tianho. Pria tua yang seperti gunung tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar terang saat dia menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Ekspresi pria tua yang kurus juga berubah, dan dia memberi Wang Lin tampilan yang mendalam. Dia kemudian melihat Alser dan mengungkapkan ekspresi yang membuatnya tampak seperti telah menyadari sesuatu. Adapun pria tua mengenakan jubah hitam dan putih duduk di atas labu, dia mengungkapkan senyum. Namun ada kilatan cahaya hantu di matanya, jadi tidak mungkin untuk melihat apa yang dia pikirkan. Tanda burung Poenis. Wanita parubaya itu terkejut dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Jika monster tua ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan para kultivator di sekitarnya. Tidak banyak dari mereka yang bisa melihat kultivasi Wang Lin, tetapi mereka semua bisa merasakan tekanan datang dari tubuh Wang Lin. Wanita berbaju merah muda itu memandang Wang Lin dengan matanya yang indah dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Semua ini terdengar lambat, tapi itu semua terjadi begitu Wang Lin muncul, dan ekspresi semua orang mendarat di matanya. Dia menepuk pakaiannya saat dia dengan tenang menatap Alser. Lalu dia menggenggam tangannya dan dengan penuh hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa guru." Mata Alser mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap tanda di antara alis Wang Lin. Setelah sekian lama, dia mengungkapkan senyum dan dengan ramah berkata, "Senang kamu kembali. Wang Lin, para senior ini ingin menanyakan sesuatu padamu dan kamu harus menjawab dengan jujur." Seorang pria parubaya di belakang Wang Lin menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Bocah kecil, kamu sangat berani untuk kembali." Saat itu, kamu membunuh anggota sekte Dalou di tanah roh iblis. Hari ini adalah saat kamu membayar dengan darah. Wang Lin mengungkapkan senyum, tetapi matanya sedingin es. Dia dengan dingin menatap pria parubaya dan dengan tenang berkata, "Senior Ling Tianho, apakah muridmu ini memiliki kualifikasi untuk berbicara padaku seperti ini?" Ekspresi Ling Tianho sangat suram saat dia menatap tanda di antara alis Wang Lin. Meskipun ia agak takut dengan tanda burung Poenis, yang sangat mengejutkannya adalah dua kekuatan lain di antara alis Wang Lin. Keberuntungan macam apa yang dijumpai Wang Lin dalam ratusan tahun ini? Seolah dia dilahirkan kembali. Sementara dia merenung, Ling Tianho melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pria parubaya yang berteriak pada Wang Lin bergetar dan didorong kembali ke kelompok kultivator. Suara Ling Tianho dingin saat dia perlahan berkata, "Dia memang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadamu seperti ini. Untuk dapat mencapai tahap awal Nirvana Scryer di usiamu, jika kita melepaskan permusuhan kita, bahkan aku mengagumimu." Kata-katanya memicu gelombang besar. Ini menyebabkan ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah. Bai Wei tersentak dan menatap Wang Lin. Pikirannya kosong.
Dia tidak percaya bagaimana Wang Lin yang hanya pada tahap transformasi jiwa saat itu telah menjadi seorang kultivator Nirvana Scryer yang hanya bisa dilihatnya sebagai legenda Nirvana Scryer. Adapun Zhao Xingxia, tubuhnya bergetar karena dia tidak percaya apa yang telah dia dengar. Dia terkejut di tempat. Bukan hanya mereka berdua, hampir semua kultivator lainnya sama. Bagaimanapun, ini terlalu sulit dipercaya. Wang Lin ini sebenarnya telah mencapai tahap Nirvana Scryer. Meskipun masih ada jarak antara dia dan kita, dia masih seseorang yang telah mencapai banyak hal dan tidak bisa lagi dipandang sebagai junior. Orang tua di labu itu tersenyum dan berkata, Wang Lin, aku ingin bertanya, mengapa kamu melarikan diri melalui pusaran di depan kami saat itu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ingin kami ketahui? Ekspresi Wang Lin biasa saat ia dengan tenang berkata, junior memang menyebabkan bencana di tanah roh iblis, jadi aku harus pergi. Mata pria tua kurus itu bersinar dan dia dengan dingin bertanya, bencana apa? Wang Lin dengan tenang berkata, junior harus menjebak putri leluhur darah. Saat sesama senior datang dengan leluhur darah, junior tentu saja harus melarikan diri. Setelah dia berbicara, pria tua berkata, apakah token gua surgawi ada di tanganmu? Aku ingin tahu dari siapa senior mendengar ini. Wang Lin memandang pria tua. Orang ini hanya pada tahap awal Nirvana Scryer, dan terlebih lagi, Wang Lin tidak ingat orang ini di antara orang-orang yang mengejarnya. Pikiran pria tua itu bergetar dari tatapan Wang Lin. Ekspresinya berubah dan ada kilatan ketidakpercayaan di matanya. Ekspresi Alser masih lembut saat dia perlahan berkata, cukup, Wang Lin. Guru bertanya kepadamu apakah token gua surgawi ada di tanganmu. Wang Lin memandang Alser dan dengan hormat berkata, karena guru bertanya, murid tidak berani menyembunyikannya. Dulu di tanah roh iblis, murid memang mendapatkan token gua surgawi. Setelah Wang Lin berbicara, mata monster tua itu menyala dan mereka mulai merenung dalam diam. Kemudian aura yang menindas menyebar dan berkumpul di Wang Lin. Pria tua yang duduk di labu itu melihat tanda di antara alis Wang Lin dan berkata, Wang Lin, ambil tokennya dan kau bisa menjaga hidupmu. Pria tua dengan tubuh jasmani daging itu mengungkapkan tatapan bermusuhan dan dengan muram berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki token gua surgawi itu. Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, niat membunuh melintas di mata Ling Tianho. Dia perlahan berkata, karena kita tahu token ada di tangannya, mengapa masih membuang waktu? Dia mendengus dingin dan menunjuk dengan jari kanannya. Sinar energi pedang gemetar melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat energi pedang tiba, dia mundur beberapa langkah dan melemparkan pukulan. Pukulan ini menyebabkan ledakan sonik, dan gemuruh itu mengguncang bumi. Sebuah pusaran hitam muncul dari tinju Wang Lin dan bertabrakan dengan energi pedang Ling Tianho. Tepat pada saat ini, mata Alser bersinar dan dia melambaikan lengannya. Angin 7 warna terbang maju dan mendarat di antara Ling Tianho dan Wang Lin. Angin 7 warna ini mengandung kekuatan misterius. Saat bertiup, itu menyebabkan pusaran hitam dari tinju Wang Lin menghilang. Sementara itu melarutkan kekuatan Wang Lin, itu juga memblokir energi pedang Ling Tianho. Ini dengan lembut membubarkan segalanya. Ling Tianho, untuk menyerang murid sekte nasib surgawiku di sini, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak di sini? Suara Alser lembut saat dia melihat Ling Tianho. Keempat pedang di belakang Ling Tianho terbang keluar saat dia menatap Alser dan berteriak, Alser, mungkinkah kamu ingin mengambil token untuk dirimu sendiri?